Yang mulia, para utusan dari berbagai negara, dengan niat baik datang dari jauh ke Nanchen. Tentu saja tidak boleh diabaikan. Berbicara tentang tarian kami di Nanchen, sepertinya yang paling menonjol adalah keluarga Xiao. Ya. Saya sudah lupa. Di masa lalu putri keluarga Xiao yang sangat sombong, kini menjadi tawanan Nanchen. Kaisar Nanchen yang mulia perkasa. Sebagai tawanan Nanchen, seharusnya membantu meringankan beban Nanchen. Yang mulia, menurut pendapat hamba, bagaimana jika Xiao Ningyun menampilkan tarian untuk kita semua? Paman Kaisar, bagaimana pendapat Anda? Semuanya terserah Yang Mulia. Tampaknya, saya benar-benar hiburan tambahan yang dibawa oleh Jenderal. Baik, kabarnya tarian yang paling terkenal dari keluarga Xiao adalah tarian bunga berbunga. Harus menari dengan kaki telanjang di atas panggung bunga. Yang mulia, hamba juga sudah mempersiapkan. Xiao Ningyun, silakan. Nona Xiao, kulitmu yang halus. Menari saja bisa membuat kakimu lecet. Benar-benar membuatku sedih. Bagaimana jika aku meminta hadiah dari Yang Mulia? Kamu ikut aku ke Chu. Aku jamin kamu akan menikmati kemewahan. Aku jamin kamu akan menikmati kemewahan. Jangan menghindar, aku jamin kamu akan menikmati kemewahan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh wanita jenderalku? Paman Kaisar, tindakan ini mungkin tidak tepat. Tidak baik untuk memberikan penjelasan kepada Chu. Jika Chu membuat masalah, biarkan dia datang ke kediaman jenderal untuk mencariku. Barang milik jenderal, bahkan seekor semut. Orang lain tidak boleh menyentuhnya. Paman Kaisar semakin menarik. Jika terus bergerak, tidak keberatan menambahkan luka tulang baru untukmu. Jenderal, mengapa berpura-pura? Hari ini pertunjukan ini bukanlah yang kamu atur. Masih begitu sombong. Bicara tentang kesombongan,
Siapa yang bisa mengalahkanmu? Ditambah lagi dengan paranoia, mengira semua orang ingin menyakitimu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan berani berjalan senaknya di kediaman Xiao? Kamu kelihatan seperti mata-mata yang punya niat jahat. Kalau mau menuduh selalu ada alasannya. Maka kita akan memukulmu sampai kamu mengaku. Tubuhmu cukup kuat. Mari lihat berapa cambukan yang bisa kamu tahan. Hentikan. Nona, Kalian semua mundur, aku akan menginterogasinya sendiri. Chen Feng Shui, kamu lagi ya? Tidak menyangka kamu keras kepala dan mulutmu juga keras. Aku sangat menyukainya. Keluarga kita selalu tidak akur, tidak pantas mendapatkan suka Nona. Aku tidak suka jika yang aku suka tidak sempurna. Pergi. Ya, Kenapa dia sama sekali tidak ingat aku pernah padanya? Nona Xiao selalu menatapku. Jangan-jangan ingin menggoda aku. Sebagai jenderal, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Jenderal, benar. Aku memang ingin menggoda kamu, tapi kamu bisa tidak. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang kotor, yang sudah disentuh oleh hal kotor dari Chu jijik sekali. Pengawal, ada. bawa Xiao Ningyun ke gudang kayu dan kurung selama 3 hari. Jangan beri makanan apapun. Berikan pekerjaan paling hina di kediaman ini. Semua harus dia kerjakan sendiri. Ya. Jenderal, kudengar kamu benar-benar mengurung orang di gudang kayu dan memperlakukan mereka seperti budak. Bukan sifatmu yang langsung marah ini. Bukan. Kamu merusak obat yang susah payah dicari. Bukankah ini sama saja dengan membahayakan nyawamu sendiri? Tidak ada binatang yang tidak bisa dijinakkan. Jika ada berarti belum cukup keras. Takut jika terlalu keras semuanya jadi berantakan. Orangnya kabur, hatinya juga tidak bisa dipegang. Jika obat itu mati, jenderal juga tidak ada. Kamu seharusnya khawatir dengan nyawamu sendiri. Berbicara dengan orang sekejam kamu, benar-benar tidak menarik. Sudahlah. Asal orangnya tidak mati, aku bisa menyelamatkannya. Lapor Jenderal, ikan sudah terkait. Non. Kenapa kamu datang? Aku dapat kabar rahasia dari Xiaoyan. Baru tahu kalau Nona jadi budak di rumah Jenderal. Cuma sedikit menderita, tapi kamu dan Zijin, dia, Putra kelima sudah diselamatkan malam ini, aku bawa kamu pergi. siapa itu? cepat pergi. Bu Liu, Dasar jalang, ternyata selingkuh. Sampai segitunya ya? Kalau begitu biar kau rasakan lelaki sampai puas. Kayaknya ini kurang baik deh. Ada apa yang kurang baik? Jenderal sudah bosan. Hari ini dia cuma budak hina. Oh begitu, kalau begitu aku tidak sungkan lagi. jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Pergi sana. Lagi ngapain?
Untung ketemu aku. Aku kasih tahu ya. Yenro itu lebih sakayang lempat daripada keras. Kalau kamu terus melawan, lain kali mungkin tidak seberuntung ini, aku bisa menyelamatkanmu. Itu karena kamu belum mengenalnya, dia ingin menyiksaku. Padahal sama sekali tidak perlu aku memprovokasinya. Kamu masih belum mengerti. Jenderal sudah baik padamu. Sudah sembuh. Jenderal, izinkan aku mengobati tanganmu. Tentu kalau tidak bagaimana bisa ambil darah. Kamu ingin membunuhku. Berpikir terlalu jauh. Aku cuma ingin menutupimu dengan selimut. Kayaknya waktu itu melepaskan lenganmu. Belum membuatmu kapok. Apakah darahku masih belum bisa memuaskanmu? Tentu saja belum. Kenapa? Kenapa masih belum bisa berdiri kenapa-kenapa? Kamu berani mengejekku. Pergi sebelum aku membunuhmu. Cepat pergi jauh-jauh. Aku akan pergi jauh-jauh. Mulai sekarang. Tidak akan bertemu lagi. Ganti ini kita pergi. Pergi. Non Xiao mau kemana? Katakan. Bagaimana kamu berhubungan dengan sisa-sisa kelompok? Bunuh saja, jangan banyak bicara. Xiao Ningyun. Xiao Zijin sudah saya tangkap. Tahukah kamu betapa besar kejahatan yang kamu lakukan? Lepaskan adik saya. Bisa. Bunuh dia. Bunuh dia, saya jamin kamu dan adikmu tidak mati. Bajingan. Non bunuh saya. Bisa mati untuk keluarga Xiao. Saya mati dengan terhormat. Siapa ada? Ada. Pergi potong kepala Xiao Zijin, berikan pada Non Xiao. Jangan.
Non bunuh saya. Bisa mati di tangan Non. Saya mati tanpa penyesalan. Lakukan. Pengawal Su berjasa pada keluarga Xiao. Maaf, saya tidak bisa menuruti perintah. Sungguh setia dan berbakti. Bagaimana saya tidak bisa memberikanmu kebaikan ini? Baiklah Xiao Ningyun. Saya memberimu hukuman entah kamu hidup atau mati. Saya akan mengampuni Su Yunze. Besok kamu ganti baju ini, tunggu saya di belakang gunung. Saya akan membawamu pergi. Saya bilang saya suka kamu. Saya suka kamu, saya akan membuktikannya. Tuan, kamu benar-benar percaya Non Xiao akan kabur bersamamu meninggalkan Nanchen. Saya ingin mempercayainya sekali. Racun ada di baju Chen Feng Shui. Kamu menyembunyikan pasukan berniat memberontak, saya diperintahkan menangkap pemberontak. Masih adik ketiga yang licik. Sejak dulu pahlawan sulit melewati godaan wanita. Tuan itu Non Xiao. Dia yang menghancurkanmu. Bawa pergi. Katakan, apakah kamu mata-mata pemberontak yang mencuri peta Nanchen? Saya bukan. Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Xiao Ningyun, aku membencimu. Jika aku tidak mati, aku pasti akan menghancurkan keluargamu, membuatmu merangkak di bawah kakiku. Xiao Ningyun, mengapa kau memperlakukan aku seperti ini, mengapa? Lapor Jenderal. Nona Xiao hanya terkena heat stroke, ditambah dengan memar di anggota badan. Cukup dengan melancarkan peredaran darah. Ini masih baik, waktunya tidak lama, kalau lama dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Bukannya tidak ada orang yang tidak bisa kau obati. Kau berusaha semampunya saja. Jenderal terlalu baik. Tapi jenderal, apa gunanya? Menyiksa orang lalu berusaha keras menyembuhkan. Bermain-main saja. Dia berhutang banyak padaku. Aku tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah.
Ning Yun. Dulu aku sangat percaya kau akan membawaku pergi. Sangat percaya kau mencintaiku. Tapi bagaimana kau memperlakukan aku? Lari cepat, lari cepat. Lari kemana? Apakah itu Su Yunze? Kau sudah sadar. Bukannya satu nyawa ganti satu nyawa, mengapa menyelamatkanku? Atau kau membunuh Su Yunze? Kau benar-benar peduli padanya. Aku hanya berharap kau menepati janji. Makanlah. Bawa aku mencarinya. Makan bubur. Aku ingin memastikan dia aman. Makan bubur kalau tidak seumur hidupmu. Jangan harap bertemu dia lagi. Baru ini anak baik kalau begitu baik. Ada hadiahnya. Nona, kau baik-baik saja. Su Yunze. Hutangku padamu sudah kulunasi. Hidup mati ada takdirnya. Nona, kau. Kedepannya masing-masing jaga diri. Nona. Jenderal. Kembali saja. Nona. Chen Feng Shui. Aku tidak tahu mengapa kau tidak membunuhku, tapi aku tahu kau ingin menyiksaku. Menyiksa orang-orang di sekitarku. Jika aku tak bisa lepas dari genggamanmu, biarkan aku tetap berada di tanganmu. Jika kau meremukan aku, kau juga akan melukai dirimu sendiri. Mari kita hancur bersama-sama. Apakah ini saatnya Xiao jatuh ke pelukanmu? Ya. Apakah Jenderal suka? Apa yang kau rencanakan? Sebelumnya Jenderal berkata, kesempatan untuk menggoda Jenderal. Apakah masih ada? Apa yang kau rencanakan? Sebelumnya Jenderal berkata, kesempatan untuk menggoda Jenderal. Apakah masih ada? Aku penasaran apa kemampuanmu jenderal ini akan melihatnya. Jenderal. Jantungmu berdetak begitu cepat. Ada banyak alasan detak jantung mempercepat. Entah karena apa Nona Xiao? Karena terangsang, tegang atau jatuh hati? Xiao Ningyun, kau belum pantas menciumku. Apalagi menggunakan cara murahan seperti itu untuk mendapatkan kepercayaanku. Panggil seseorang. Orang yang sulit ditundukkan. Jenderal, sudah waktunya minum obat.
Berapapun banyaknya obat tidak menunjukkan perubahan. Kenapa Nona Xiao tiba-tiba tertarik melakukan ini? Saat Jenderal tinggal di kediaman Xiao yang paling disukai adalah kue daun bambu ini. Di kediaman Jenderal tidak ada hidangan ini, aku pikir Jenderal pasti sudah lama tidak memakannya kan? Maka aku memasaknya sendiri untuk dimakan oleh Jenderal. Ngomong-ngomong, aku dan Jenderal sepertinya memiliki hubungan yang istimewa. Yang paling ia sukai adalah yang paling kuasai. Dulu karena dia hanya bisa membuat kue daun bambu, aku makan setiap hari tanpa henti. Sekarang memikirkannya terasa lucu. Takdir. Jika kita menghitungnya sebagai takdir buruk, maka kita memang cukup berjodoh. Nona Xiao, katakan saja. Apalagi rencanamu sekarang? Menahan rasa malu demi tujuan besar. Jenderal bercanda, aku hanya sudah memahaminya dengan jelas. Di samping Jenderal hanya menjadi anjing yang selalu mengibaskan ekor, hanya untuk menyenangkan hati Jenderal. Nona Xiao turun tangan sendiri ke dapur. Bagaimana Jenderal ingin berterima kasih padamu. Menemuimu sekali, Xiao Zijin. Jenderal hanya memberimu kesempatan ini. Tidak perlu. Menemuimu hanya akan menambah kesedihan. Bagus, sangat bagus. Rasanya masih seperti dulu. Dulu kala, rambut Jenderal juga dirapikan seperti ini olehmu. Tidak sangka Jenderal masih ingat. Bagaimana mungkin lupa? Saya minta kepala rumah tangga yang membelinya. Bisa dibilang meminjam bunga untuk dipersembahkan. Tinta batu porselen putih ini paling lancar digunakan. Dulu kala, ketika Jenderal dikurung di kediaman Xiao, kekurangan pakaian dan makanan, bahkan tinta batu bocor. Nona Xiao masih ingat apa yang saya katakan saat itu. Ingat. Saat itu saya bilang, tulisanmu begitu indah menggunakan tinta batu yang rusak itu. Sangat disayangkan. Saya akan membelikanmu yang baru, jangan menolak. Saat itu saya terlalu arogan. Banyak menyinggung Jenderal. Mohon maaf Jenderal. Dulu kalau bukan karena Nona Xiao,
Jenderal mungkin tidak punya apa-apa untuk membaca dan menulis. Untuk menghabiskan waktu. Sulit untuk mengisi waktu. Masuk dan layani Jenderal mandi. Kenapa? Nona Xiao tidak bisa melayani orang mandi. Sudah bertahun-tahun. Luka-lukamu masih ada. Nona Xiao masih ingat. Luka-luka di tubuh ini siapa yang membuatnya? Tidak berani lupa. Nona Xiao sungguh baik hati mengingatnya. Semua yang dulu masih jelas terbayang. Saya memang pernah bersalah. Tapi untungnya, kita tidak melewatkannya. Jenderal sangat puas dengan penampilanmu belakangan ini. Ini hadiah untukmu. Kakak ketiga. Kemarilah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang paling kusuka adalah rambutmu. Chen Feng Shui lebih baik mati daripada terhina. Jauhkan tangan kotormu dari kakak ketigaku. Adikmu apakah ada kesalahpahaman terhadapmu? Atau terhadapku? Terakhir kali Su Yunze pengawal besar Su nekat masuk ke kediaman jenderal. Kakakmu takut aku salah paham, bahkan dia menusuk dadanya dengan pisau. Kakak ketiga kamu. Xiao Zijin. Jangan lagi naif. Untuk bertahan hidup sedikit fleksibel tidak ada salahnya. Kakak ketiga harga dirimu. Adalah harga diri keluarga Xiao. Kakak ketiga kamu pernah bilang. Aku harus kuat, aku harus. Diamlah. Apa yang pernah kamu katakan sudah kamu lupakan. Jenderal, aku tidak ingin melihat si pengecut ini. Mulai sekarang kamu bukan lagi kakak ketigaku. Tenang saja. Aku akan membiarkan Xiao Zijin pergi. Jenderal Anda. Ning Yun. Jika aku Chen Feng Shui ingin memenjarakanmu di sisiku, aku tidak akan menggunakan kekuasaan. Akan tetapi dengan hati. Jenderal. Kamu masih ingat semuanya. Tangkap pencurinya, berhenti. Chen Feng Shui. Kamu. Aku tidak bersalah tapi dicurigai aku harus pergi dari sini. Kalau begitu apakah kamu akan kembali?
Sekarang sudah ditangkap oleh Nona, mau dibunuh atau dipotong. Terserah padamu. Aku pernah bilang aku menyukaimu. Aku pasti akan membawamu kabur dari sini. Jika kamu berhasil kabur dari sini, kalau tertangkap pasti akan dihukum berat. Chen Fengshui, aku pernah bilang. Aku ingin menahanmu di sisiku tidak dengan kekuasaan, tapi dengan hati. Ningyun, di hatimu masih ada aku. Benarkan? Semua yang dulu masih jelas terbayang. Semuanya tulus. Tapi ketulusanmu lagi-lagi cuma bernilai sedikit. Jenderal Xiao Ningyun. Jangan-jangan kau benar-benar berpikir aku membiarkan Xiao Zijin pergi karena terharu oleh permainan emosimu yang tulus. Terlalu naif. Xiao Ningyun. Aku membiarkan Xiao Zijin pergi karena aku ingin menggunakan mulutnya untuk memberitahu sisa keluarga Xiao bahwa kau adalah pengkhianat keluarga Xiao. Tak tahu malu hidup dalam ketakutan, setiap hari bersenang-senang di bawah musuh. Xiao Ningyun. Kenangan yang kau ciptakan membuatku muak. Sekarang kau di hatiku. Tak bernilai sama sekali. Jenderal, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Hanya bisa mengandalkan kenangan ini agar Anda ingat sedikit kasih sayang lama. Biarkan aku hidup dengan baik, Jenderal. Masih ingin menggunakan permainan buruk ini untuk mendapatkan kepercayaanku. Percaya atau tidak, aku tak peduli. Aku tak peduli menjadi pengkhianat keluarga Xiao. Asalkan aku bisa hidup lebih baik meskipun menjadi mainanmu, aku rela. Jenderal. Xiao Ningyun. Berapa banyak lagi trik yang kau mau mainkan? Aku punya banyak waktu untuk menemani bermain. Pergi. Aku tak ingin melihat wajahmu yang menjijikan. Xiao Ningyun. Aku tak akan membiarkanmu menggoyahkan hatiku lagi. Sekarang kau di hatiku seperti kakiku. Tak tega. Tapi tak ada perasaan. Chen Fengshui sangat dalam pikirannya. Sekarang terlihat untuk mendapatkan kepercayaannya. Mainkan kartu emosi tak ada gunanya. Harus mencari cara lain. Tapi sekarang apa yang bisa kulakukan untuk membuatnya percaya bahwa aku adalah orang yang benar-benar tak berguna? Ahli obat. Nona Xiao hari ini sangat bersemangat menemui saya. Ahli obat, saya datang menemui Anda untuk membuat obat yang bisa menyembuhkan penyakit kaki Jenderal. Dulu untuk memperkuat tubuh, saya pernah memakan pil Qiansui. Saya dengar pil Qiansui bisa menyembuhkan segala racun. Sekarang efek obat Qiansui dan masih ada di darahku.
Ternyata kamu hanya bisa membantu jenderal berdiri sebentar. Hanya mengatasi gejala, bukan akar masalahnya. Mungkin karena pertumbuhan usia. Racun dalam darah semakin berkurang. Bisa juga karena terakhir kali jumlah darah yang dikeluarkan tidak cukup, jadi hanya bisa membuat jenderal berdiri sebentar. Apa yang kamu katakan aku sudah memikirkannya. Tapi jika mengeluarkan lebih banyak darah, kamu sekarang lemah khawatir. Nyawamu bisa terancam. Mohon apoteker mengeluarkan darah. Kecuali jenderal memerintahkan. Aku tidak berani menentukan hidup matimu. Maaf mengganggu. Kamu bilang 2 orang ini. Kenapa repot-repot? Apoteker tidak baik. Jenderal muntah darah lagi. Cepat minggir, jenderal tidak bisa. Kamu masih tidak berani mencoba, kamu tahu. Hanya aku yang bisa menyelamatkan nyawa jenderal. Sebelumnya sudah dijelaskan, jika kehilangan terlalu banyak darah, sangat mungkin tidak akan bangun lagi. Sekarang aku sudah sendirian. Tidak bisa keluar dari gerbang istana ini asalkan bisa menyelamatkan jenderal. Bahkan mati aku rela. Kamu tidak mengerti, jenderal. Aku memang tidak mengerti. Jenderal hampir tidak bisa di mana apoteker. Hidup mati di sini. Letakkan jenderal rata, aku akan memberikan akupunktur. Jenderal baru saja minum obat, bisakah dia tahan? Kamu tahu apa tusukan jarum? Bisa melancarkan meridian, membuat darah obat lebih cepat mengalir ke organ dalam. Jenderal bangun. Kalian lepaskan. Jenderal tidak perlu terburu-buru. Jenderal belum mati. Kalian tidak mendengarkan perintah. Kalian lihat. Jenderal bisa berjalan. Sungguh langka, selamat jenderal. Mengapa jenderal bisa berjalan dalam semalam? Maaf, jenderal. Xiao Ningyun menyumbangkan darah untuk menyelamatkan jenderal. Diperkirakan dia sekarang sudah
Ningyun. Bangunlah, buka matamu dan lihat aku. Jangan tidur, bangunlah Ningyun. Bangunlah. Chen Feng Shui. Kita sudah selesai. Tidak ada yang berhutang apapun. Kenapa kau melakukan ini? Kau seharusnya membenci aku, bukan begitu? Kita seharusnya saling membenci. Kenapa kau membuatku berhutang nyawa padamu? Xiao Ningyun. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan seumur hidup ini. Hanya kau yang akan berhutang padaku. Apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Aku hanya menginginkanmu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin nyawa Xiao Ningyun. Buat dia hidup lebih sengsara dari mati. Semuanya terserah padamu. Lapor Jenderal. Nona Xiao. Tubuhnya sudah lemah ditambah dengan kejadian ini. Mungkin. Untuk apa aku membutuhkanmu? Panggil semua tabib istana ke sini. Jika dia tidak sembuh, semuanya akan kubunuh. Tabib, bagaimana kondisi Xiao Ningyun? Bahkan dewa pun sulit menyelamatkannya. Sekumpulan orang yang tidak berguna. Jenderal, Apa yang kau lakukan di sini? kakimu, Pergi jika tidak ada masalah. Jenderal. Dia hanya seorang budak hina, biarkan dia mati. Kau memanggil semua tabib istana ini membuat seluruh istana tidak senang. Kenapa kau harus difitnah karena seorang wanita hina? Cai Yuehan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Saat tarian pesta, jarum kecil di atas panggung adalah buatanmu. Aku membiarkanmu karena kau adalah putri Perdana Menteri. Jika kau terus melampaui batas, aku akan menghitung semua hutangmu. Pergi.
Ningyun. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Padahal jika aku mati kau bisa pergi, bukan begitu? Benar. Pastinya karena jika aku mati, kamu tahu aku akan membuat adikmu dan keluargamu ikut mati. Mengapa menggunakan nyawamu? Untuk membuatku merasa bersalah seumur hidup. Kamu bisa mendengarkanku kan? Xiao Ningyun. Aku tidak mengizinkanmu mati. Jika kamu mati, aku akan segera menyiksa adikmu dan menjadikan keluargamu sebagai patung manusia. Jenderal ini tidak main-main. Jadi kamu tidak boleh mati. Pantas saja kamu adalah anak buah Suyunze. Prajurit dari keluarga Xiao. Tetap setia sampai mati. Istri dan anakmu ada di tanganku. Aku sarankan kamu berpikir baik-baik sebelum menjawab. Tolong jangan sakiti mereka. Hidup mati mereka tergantung pada kejujuranmu dalam menjawab pertanyaanku. Aku bertanya padamu, saat Chen Fengshui dikurung di keluarga Xiao, apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Xiao Ningyun? Dulu Chen Fengshui dan sang putri ketiga pernah memiliki hubungan rahasia. Chen Fengshui mengira sang putri ketiga mau kabur bersamanya. Tapi ternyata sang putri ketiga menggunakan alasan kabur untuk menuduhnya sebagai mata-mata dan membuatnya menderita siksaan. Tampaknya obsesi jenderal terhadap Xiao Ningyun hanyalah karena kebencian. Xiao Ningyun, apa yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga tidak boleh memilikinya. Jenderal, apakah Juyu benar-benar bisa menyelamatkannya? Ini satu-satunya kesempatan. Murid Chen Fengshui mohon bertemu dengan guru. Guru, tolong selamatkan Ningyun. Untuk menyelamatkannya, di belakang gunung ada mata air reinkarnasi. Gunakan teknik rahasia yang kuajarkan padamu. Selama itu jangan ada jeda. Kalau tidak energimu akan terkuras, dan kekuatanmu akan berkurang.
Sulit untuk pulih kembali. Demi dia aku rela melakukan apa saja. Si brengsek. Kita sudah saling terbuka bukan? Tubuhku terluka tidak nyaman untuk memberi hormat pada Nona. Tahukah kamu mengapa hari ini nonaku ingin mencambukmu? Nonaku bisa melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa alasan. Seluruh Nanchen sedang mencari mata-mata pengkhianat, tapi kamu malah berkeliaran kemana-mana. Kalau bukan karena nonaku yang menginterogasimu sendiri, mungkin sekarang kamu sudah tidak bernyawa. Nonaku tidak mencurigai. Nonaku tidak mencurigaimu. Nonaku sangat percaya pada penilaianku sendiri. Tapi jika kamu menipuku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Nonaku akan mengobatimu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Jangan bergerak. Apa kamu masih tidak bisa melupakanku? Jangan sok tahu. Kalau di hatimu tidak ada aku, kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Adikku dan nyawa seluruh keluargaku ada di tanganmu. Ya. Di hatiku masih ada kamu. Di hatimu ada aku. Kamu mengukir tulisan di tubuhku. Menghinaku ini yang kamu sebut ada aku di hatimu. Ningyun, mari kita hapus semua yang terjadi sebelumnya. Aku tidak membencimu, kamu juga jangan membenciku ya. Aku tahu. Kamu selalu berusaha mendapatkan kepercayaanku. Sekarang aku akan memberitahumu semuanya, kamu sudah mendapatkannya. Aku sudah melewati gerbang kematian. Aku tidak peduli. Ningyun. Aku tahu kamu sedang marah. Aku akan membuatmu tahu. Kamu adalah kekasihku yang cantik seperti mawar. Ini adalah Semua ini adalah anggota keluarga Xiao.
Aku sudah memerintahkan untuk memberikan seluruh jalan ini kepada mereka dan mengganti namanya menjadi Tianyunjie mulai sekarang. Mereka bukan lagi orang-orang yang bisa dihinakan oleh siapa saja. Kamu, Xiao Zijin dan Su Yunze sudah aku bebaskan keluargamu. Sekarang adalah rakyat biasa Nanchen. Mereka semua bisa hidup damai dan bekerja di sini. Ning Yun. Apa yang kamu inginkan akan aku berikan. Serahkan dirimu padaku ya. Non, ini hadiah dari jenderal untukmu. Jenderal juga memerintahkan untuk mengganti tempat tidur Anda dengan ranjang empuk berlapis sutra emas. semua keluar. Baik. Chen Feng Shui. Jika sejak awal pertemuan kita, Anda sudah bersikap baik seperti ini kepada saya, mungkin saya masih percaya bahwa saya ada di hati Anda. Sekarang, Paman selamat atas kesembuhan kaki Anda. Terima kasih Yang Mulia. Jenderal demi menyenangkan budak pengkhianat. Tidak hanya memberikan banyak hadiah berharga, tapi juga membebaskan marga Xiao dari status hina. Hal ini telah menjadi perbincangan hangat di istana. Merusak wibawa pejabat negara kita. Mohon Yang Mulia memutuskan. Paman, benarkah ada hal seperti ini? Xiao Ningyun membantu saya menyembuhkan kaki saya. Saya hanya membalas budi saja. Wanita hina itu mungkin sedang memainkan sandiwara penderitaan. Saya tahu batas saya. Lagi pula dia bukan wanita hina, tapi tamu terhormat di kediaman saya. Siapapun yang ingin mencela dia, harus mempertimbangkan posisi mereka sendiri. Yang Mulia ini, Jenderal Chen terlalu arogan. Sekarang dia merangkul dunia demi wanita hina itu. Dan tidak hanya marga Xiao, tetapi seluruh dunia tahu hanya Jenderal Chen. Tanpa sepengetahuan Yang Mulia. Perdana Menteri, Anda benar. Sampaikan titah saya. Angkat Pangeran kelima marga Xiao, Xiao Zijin, sebagai Markuis Anding, dan berikan kediaman di Jalan Tianyun. Umumkan ke seluruh negeri. Xiao Zijin dapat tinggal di kediaman kapan saja. Baik. Saya juga harus mengambil langkah berikutnya. Hidangan ini adalah spesialisasi keluarga Xiao. Anggur ini juga adalah anggur khas keluarga Xiao. Coba rasakan keasliannya. meskipun hidangannya masih sama rasanya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Bukankah Anda yang bilang saya akan membuat Anda jijik? Biarkan masa lalu berlalu. Masa depan kita ciptakan kenangan baru. Menciptakan kembali kenangan. Air yang tumpah tak bisa dikembalikan seperti gelas anggur ini. Betapapun kuatnya dulu. Tapi di sini ada anggur. Anggur yang tumpah bisa dituang lagi. Aku berharap di masa depan bisa mengisi kebahagiaan bersamamu lagi. Jenderal, kau membuatku bingung. Kau bilang akan memberiku kebahagiaan, baiklah. Aku ingin pergi sendiri untuk menenangkan pikiran ke tempat di mana ada orang-orang klan Xiao, bolehkah? Sudahlah, kebaikan Jenderal padaku.
hanya didasarkan pada dasar memenjarakanku. Aku hanya burung kenari yang kau pelihara. Bagaimana bisa bicara tentang kebahagiaan? Baik, semuanya sesuai keinginanmu. Tapi kita harus sepakat dulu. Aku ingin pergi sendiri untuk menenangkan pikiran. Kau tidak boleh ikut. Tidak bisa. Setidaknya harus ada satu orang yang bisa melindungimu. Ini tidak bisa ditawar. Paman, katanya warga biasa ini semua adalah anggota klan Xiao, semua sudah bebas dari status rendah. Benarkah? Ya, aku pikir aku akan melakukan kerja paksa sampai mati. Tapi entah bagaimana, pemerintah tiba-tiba memberiku status baik. Hidup sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Semua orang hidup damai dan sejahtera. Zijin juga sudah pergi. Tujuanku akhirnya tercapai. Langkah selanjutnya adalah meninggalkan Chen Fengshui. Kau baik-baik saja. Aku ingat kau. Kau adalah putri ketiga. Ya, Putri ketiga pasti tidak akan mengenali prajurit kecil seperti aku. Kaki ini adalah cacat karena berjuang untuk klan Xiao dan menjadi cacat. 5 pria di keluarga kami berjuang untuk klan Xiao dan gugur di medan perang. Dan kau, untuk kekayaan dan kemakmuranmu sendiri, menjual diri untuk kemuliaan. aku tidak. Kau, ya, pengkhianat terbesar dari keluarga Xiao. Pergi kau. Cepat bangun. Pergi. Aku tidak. Pengkhianat. Aku tidak. Kembalikan nyawa keluargaku. Bukan begitu. Semuanya salahmu. Pukul dia. Kau ini pengkhianat. Ternyata seperti yang dikatakan Chen Fengshui. Semua orang menganggap aku pengkhianat keluarga Xiao. Dia tenang membiarkan aku keluar karena tahu reputasiku sudah hancur. Sama sekali tidak khawatir orang-orang Xiao akan membantuku melarikan diri. Minggir. Apa kau tidak merasa bersalah pada keluarga kami Xiao? Pengkhianat seperti kau pasti akan mendapat balasan. Keluarga kami hancur karena kau. Meskipun jenderal sudah bangkit, tapi masih ada racun dalam tubuhnya. Kalau tidak segera ditangani mungkin masih berbahaya. Aku harus mencari cara untuk membantumu membersihkan sisa racun. Kalau begitu terima kasih tabib. Kenapa masih begitu formal denganku? Sepertinya akhir-akhir ini, suasana hatimu bagus. Lapor Jenderal Xing kembali terluka. Katanya diserang bersama Nona Xiao. Nona Xiao ditangkap. Jenderal, strategi yang bagus. Wanita ini menghilang di Jalan Tianyun. Bahkan jika mati tidak ada hubungannya dengan jenderal kita. Tidak ada yang akan menggunakan hal ini untuk memeras jenderal kita. Kau tebak sekarang dia dicari-cari semua orang. Masih ada sisa-sisa keluarga Xiao yang akan menyelamatkannya. Mereka sedang menawarkan hadiah untuk menangkapnya.
Sementara dia belum bangun, ayo kita minum. Ayo. Chen Feng Shui. Ternyata semua yang kau lakukan hanya untuk membalas dendam padaku. Semua kelembutan sebelumnya, ternyata hanya tipuan. Siapa yang berani menghalangi nona ini? Xiao Ningyun di mana jangan bilang tidak tahu. Kalau tidak bilang mati bersamanya. Di pinggir kota kuil tua. Chen Feng Shui. Kalau kau tidak tahu diri, seperti si jalang itu, jadilah sepasang kekasih yang melarikan diri. Kenapa belum bangun? Wanita ini sungguh cantik. Pantas saja disebut wanita tercantik di dunia. Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga sang jenderal sudah bosan jadi. Mari kita bersenang-senang. Dengan diikat seperti ini, dia tidak akan bisa lari. Bagaimanapun juga obat biusnya belum hilang. Bagaimana kalau kita lepaskan ikatannya dulu? Jenderal tidak perlu khawatir, luka Xiao tidak terlalu dalam. Dan tidak apa-apa. Berikan dia beberapa obat penguat. Ngomong-ngomong bagaimana kondisi Xing? Dia hanya luka ringan, tubuhnya kuat. Sudah bangun. Kamu terluka tidak perlu terlalu sopan. Terima kasih, Jenderal. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Kamu ahli dalam bela diri, siapa yang bisa melukaimu seperti ini? Kereta kuda kami diserang oleh 3 pembunuh terlatih. Saya membunuh 1. Tapi saya sendiri terluka sisanya. Memanfaatkan kesempatan untuk menculik Xiao. Token ini diambil dari orang berbaju hitam yang menyerang saya. Apakah kamu mengenalnya? Tidak pernah melihatnya. Lalu para pembunuh kemarin. Apakah kamu ingat ciri-ciri mereka? Dilihat dari jurusnya, mereka adalah orang-orang dari dunia persilatan. Mungkin token ini adalah tanda dari suatu organisasi dunia persilatan. Tapi pembunuh yang menyerang saya. Dan yang menculik Ningyun bukan satu kelompok. Ini saya serahkan padamu untuk diselidiki. Berikan saya hasilnya dalam 3 hari. Kamu tahu saya tidak punya banyak kesabaran. Baik. Apa yang kamu janjikan padaku tidak ada yang terpenuhi. Dan malah membiarkan Chen Feng Shui menyelamatkan Xiao Ningyun. Sayang, jangan marah. Salahnya Paman Kaisar terlalu tajam. Kalau saja dia tidak menemukannya, tidak akan sempat menyelamatkan. Pada akhirnya kamu memang kurang terampil. Tidak akan terjadi lagi. Saya janji.
Jenderal strategi yang bagus. Wanita ini menghilang di Jalan Tianyun bahkan jika dia mati. Itu tidak ada hubungannya dengan jenderal kita. Masih ada sisa-sisa keluarga Xiao yang akan menyelamatkannya. Tentu saja mereka bahkan menawarkan hadiah untuk menangkapnya. Ning Yun. Kamu yang menyelamatkanku dan terus menjagaku. Ning Yun, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Karena kamu adalah milikku. Bahkan jika kamu belum menyukaiku, sekarang kamu tetap milikku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Di saat aku paling takut, aku sangat berharap kamu datang menyelamatkanku. Pada saat itulah aku menyadari, aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Apa yang kamu lakukan untukku selama ini dan untuk keluarga Xiao semuanya aku ingat. Benarkah kamu benar-benar mau melupakan semuanya? Bukankah kamu juga melupakan semua yang terjadi sebelumnya dan memperlakukanku dengan baru? Seperti yang kamu katakan, kita akan memiliki kenangan baru. Orang harus selalu melihat ke depan.